Bu Hovifah kan sekarang banyak menyelesaikan kasus-kasus sosial, salah satunya adalah kekerasan seksual. Dalam beberapa kesempatan, Bu Hovifah ini Menteri Sosial kalau dapat foto mengunjungi para korban bahkan pelaku selalu nangis ya. Bu Hovifah ini gampang terharu ternyata ya. Ya, jadi begini, saya selalu melihat bahwa yang kita lakukan hari ini, suatu saat ketika kita dipanggil oleh Yang Maha Pencipta kita, akan ditanya apa yang kita lakukan. Ketika saya di pemakaman YY dan ketika saya di pemakaman di Bogor, sebenarnya di mana-mana juga, yang saya tangisi, nak, maafkan saya, nak, maafkan saya. Saya tidak mau nanti ketika di akhirat dia mempertanyakan, Bu Hovifah, ketika Anda jadi mensos, Anda lakukan apa? Saya diperkosa, saya sampai meninggal. Jadi tidak ada yang bisa, bagaimana? Saya hanya ingin bahwa apa yang saya lakukan, apa yang sudah saya ikhtiarkan sebagai Menteri Sosial, ini suatu saat, kalaupun ada kekurangan-kekurangan, tidak akan menjadi pertanyaan akhirat. Itu yang muncul. Kalau kita nonton di televisi aja atau baca, kita bisa ikut menangis. Ya. Baca cerita tentang korban. Apalagi seorang Menteri Sosial, Bu Hovifah yang melihat langsung para korban gitu. Ada beban bahwa pada ibu nggak? Atau ada perasaan ibu ikut merasa bersalah kenapa ini bisa terjadi sama anak-anak ini? Pasti kita semua ingin semaksimal mungkin melakukan tugas dengan memberikan perlindungan sebaik mungkin. Kita tidak ingin melihat anak-anak kita, mau laki mau perempuan, yang laki disodomi sampai lebih 100, yang perempuan 2 tahun 2 bulan dia diperkosa, dia dibunuh 2 tahun 2 bulan. Andai itu terjadi pada anak kita, andai itu terjadi pada ponakan kita, saya rasa tidak ada siapapun yang bisa memaafkan pelakunya. Oleh karena itu, ini tugas kita bersama. Pasti Mensos tidak bisa sendirian. Narkoba Pak Buas juga nggak bisa sendirian. Teman-teman semua, perguruan tinggi sekarang, saya mengajak para psikolog. Ada apa sebetulnya dengan kejiwaan anak-anak kita? Ada apa sebetulnya dengan kejiwaan masyarakat kita? Mereka tidak hanya memperkosa, mereka mau membunuh dan menyakiti dengan kekejaman dan sadisme. Kita perlu mengajak dokter-dokter jiwa, kita perlu mengajak para psikolog, para psikiater. Bersama-sama kita mencoba mempromot langkah-langkah preventif supaya kita tidak lihat lagi kekerasan, kekejaman, pembunuhan. Apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita harus kita jadikan catatan untuk berbenah bersama. Ya. Siapapun kita, betul Bu Hovifah mengatakan siapapun kita bisa menjadi korban atas kekerasan yang terjadi ini. Jadi Anda, apakah Anda sendiri, Anda bersama-sama, Anda berkelompok, kita harus menyatukan tangan kita, tekad kita untuk tidak boleh diam dengan keadaan ini.